ada informasi bahwa Pak Jokowi minta ketemu dengan Ibu Mega, Mas. Ada tanggapan? Loh, kalau seseorang sebelumnya kalau bertemu dengan ibu kan selalu terbuka. Ketika untuk bertemu ibu kemudian harus disampaikan kepada media, itu kan artinya ada sesuatu. Zakia, Zakia, penari gurun pasir ternama. Zakia, Zakia, terpesona aku melihatnya. Zakia, Zakia, begitulah panggilan namanya. Semua yang melihat takkan dapat melupakannya. Oh, aku terpesona, lirikan mata goyang pinggul dan senyumannya. Sayang, hanya sepintas sekian lalu menghilang. Kini hanya tinggal kenangan. Tinggal asu. Zakia tinggal kenangan. Seperti itulah Joko Widodo tidak ingin melupakan kenangan bersama PDI. Nah, Mas, pas kan? Sekarang dia ingin kembali ke PDI. Nyanyinya udah nih. Saya pikir tadi lagi latihan, saya belum sempat nyanyi. Dia belum ngeluarin suara tadi. Iya, saya pikir masih latihan. Sudahlah, udah enak Pak ya Mas ya? Lebih enak kayaknya. Nanti kalau ulang malah bahaya, malah bubar. Malah bubar, saya ikut. Oke, sekarang yang berseliweran di TikTok, di media sosial itu banyak sekali. Jokowi ingin kembali lagi ke PDI. Nah, pertanyaannya itu, apakah Jokowi itu pernah meninggalkan PDI? Pak RT sekarang, monggo Pak RT. Ini sebenarnya politis sekali ya. Apa yang digambarkan selama ini kan Jokowi boleh dikatakan meninggalkan PDIP ya, yang dengan serta-merta mendukung atau ya membackup antara Prabowo dan Gibran. Nah, itu yang terkesan ya Pak RT ya, karena dia tidak secara langsung tidak serta-merta menyatakan secara langsung dukungan. Tapi karena gambarannya kan terlihat dengan jelas kan bahwa karena PDIP kan mencalonkan Ganjar. Nah, dia juga tidak serta-merta atau dengan jelas juga mendukung Ganjar secara jelas juga kan. Terus ke Prabowo, ke Gibran juga tidak serta-merta secara jelas juga. Tapi kan terlihat jelas bahwa Presiden dibalik atau mendukung antara Prabowo dan Gibran. Nah, itu kayaknya tidak bisa dipungkiri ya. Karena dalam misalnya PDIP mendeklarasikan waktu itu Ganjar, dia kan nggak ada, itu kan jelas sekali kan. Ulang tahun PDI dia juga nggak ada. Tapi dia alasannya dia keluar negeri kan. Keluar negeri. Nah, itu kan sangat memperlihatkan sekali. Artinya orang awam pun, orang nggak berpolitik pun tahu bahwa sekarang udah nggak dia. Hubungannya tidak baik-baik saja kan. Baik. Nah, tapi konon sekarang kan katanya mau atau pengen ketemu Megawati. Nah, ini sebenarnya saya politis sekali kan. Ini bisa untuk meredam situasi yang katanya mau dimakjulkan. Nah, ini cah cilik itu janganlah. Makanya berusaha untuk dekat-dekat atau mendekati atau ketemu supaya terjadi suatu koalisi yang adem lah, yang ayam, supaya itu tidak terjadi pemakzulan. Ini menggambaran orang awam aja ya, orang akar rumput. Tapi kebenarannya kan kita nggak tahu. Kita tunggu aja.
Ya teman-teman, Nonton Gayeng, sebetulnya Jokowi secara resmi memang belum pernah mengundurkan diri dari PDI. Oh, belum. Nah, Bahkan tapi belum pada menyatakan. seliburan itu bahwa ada juga dari kader PDI sendiri mengatakan ditunggu-tunggu pengembalian KTA-nya. Ada beberapa orang yang belum mengembalikan KTA, tapi mereka sendiri yang ditunggu-tunggu itu sendiri tidak pernah menyatakan keluar dari PDI. Nah, Mas Duding, sekarang kira-kira ada apa? Jokowi kok pengen bertemu dengan Mega? Menurut saya itu pribadi ya, Jokowi ini tidak akan meninggalkan PDI. Mulai dulu juga tidak meninggalkan PDI. Kita tidak tahu kok skenario apa yang terjadi di sana. Mungkin malam-malam itu mungkin si Mega telepon sama Jokowi toh. Jok, kita hubungannya kan sudah baik. Kenapa kok kita harus perang-perangan toh? Kamu datang lagi toh. Nanti skenario gimana, Bu? Ya kan Gibran juga tokohnya PDIP. Jadi kita baik-baik saja lah. Itu bisa terjadi. Jadi tidak hanya yang negatif doang menurut saya. Banyak hal. Artinya untuk kebersamaan. Ya, itu teman-teman Gayeng ya. Ini kan pendapat boleh-boleh saja siapapun buat pendapat karena kepastiannya juga kita belum tahu. Ya, apa yang terjadi antara politisi-politisi ini kan. Betul. Karena sebetulnya gaib sih sebetulnya kalau kita lihat politisi-politisi itu. Kadang-kadang teman jadi musuh, kadang-kadang musuh kok jadi teman. Jadi kalau menurutmu Cep, kira-kira Cep lagi, Pri, namanya itu Yosef Sujupri, Alexander Jupri. Pri, kalau menurutmu Pri, kenapa Jokowi ingin ketemu dengan Mega? Sementara di luar itu berseliweran lah macam-macam pendapat ya. Kita sebagai masyarakat akar rumput juga bebas juga berpendapat kan, mengira-ngira. Ini kan kira-kira menurutmu gimana, Pri? Kalau iya sebenarnya dalam dunia politik itu biasa ya. Nyebrang terus kembali nyebrang, berlawanan, kemudian bersatu itu biasa. Tapi saya pikir dalam hal ini Pak Jokowi itu kangen sama Bu Mega. Karena lama nggak bertemu, lama nggak bertegur sapa, gitu. Mungkin ngilangin kangen, menuntaskan kangen, gitu aja. Oh, sekedar ya kangen bersilaturahmi kan. Karena selama ini terlihat akrab kok tiba-tiba terpecah begitu kan. Kita melihatnya begitu kan. Nah, sekarang kita lemparkan kepada seorang pengamen jalanan sekaligus pengamat jalanan, Mas. Oke, kira-kira menurutmu ada apa ini, Wan, sebetulnya? Kenapa Jokowi ingin ketemu dengan Mega? Ya, jadi saya biasanya nggak langsung to the point merespon pertanyaan. Gitu ya. Ini pasti. Saya selalu merespon bagaimana gelagat perilaku teman-teman dalam berkomunikasi, gitu ya. Tadi menarik kok jeding ditanya A, jawabannya B kan gitu ya. Ditanya gimana kabar istrimu? Ratna baik kok. Loh kok siapa Ratna itu? Istri yang tahu dia nomor berapa. Ratna baik. Nah, saya bangga ya dengan kalau ini istilah kubu kita ini, Pak RT ini sangat runtut sekali narasinya dan sangat bukan normatif, tapi dia mampu menerjemahkan selayaknya seorang politikus walaupun dia seorang RT. Ya. Terus yang kubu di sana itu menurut saya perkembangan akhir-akhir ini, jadi saya seperti menemukan lawan dialog dan lawan debat yang kurang seimbang, Pak Jan. Ya, jadi Jumawa sekali. Jadi ada Anis kau. Cuman pembicaranya muter-muter dulu, kayak menggapai kesuksesannya dia itu muter-muter dulu. Enggak, jadi teman-teman gini. Tapi akhir-akhir ini saya salut ya dengan Bentar, akhirnya ini saya salut ya. ada. Kenceng banget kalau kalian deket soalnya. Kalau dia nyimak tadi, karena respon, biasanya enggak nyimak dia, karena habis ngomong kan dia. Kalau belum ngomong dia mikir liane dewe terus koncone ra direspon. Kubu yang di sana itu agak sedikit lumayan ada peningkatan progres yang bagus ya.
atau saya berpikir apakah karena Kliwon mampu memberikan stimulan analisa-analisa tajam dalam setiap diskusi sehingga mampu mempengaruhi tingkat kecerdasan mereka yang tadinya tidak mau belajar jadi mau belajar. Bahkan yang menarik dari Coach Jeding itu muncul teori-teori Freud ya, Sigmund Freud dan sebagainya itu luar biasa. Kalau saya bedanya dengan Coach Jeding walaupun sama-sama pintar, kalau saya membutuhkan hanya klik itu memori keluar semua. Kalau Coach Jeding butuh ngapalin 4 hari. Nah, dan menurut saya juga tadi dia gua-gua tapi ujung-ujungnya. Dan saya kira nggak usah gelisah Yosep, posisi kubumu biarkan Jupri biarkan kecerdasan diwakilkan ke Coach Jeding aja gitu ya. Jadi tetaplah kamu yang original. Sekarang aku akhir-akhir ini jarang mendebat dia dan jarang berkontroversi karena setiap ditanya selalu dimulai assalamualaikum. Jadi bukan assalamualaikum bagus, tapi iramanya dia menurun terus akhirnya apa? Tidak ada yang menarik karena dia selalu menempatkan pada posisi orang yang baik dan dekat dengan Tuhan. Padahal mohon maaf ya, padahal nanti kita sebelum ngomongin mengapa koalisi ya, kita selesaikan dulu. Padahal ketika orang mengatakan sesuatu kan harus dipercaya lewat perbuatannya. Jadi antara kata dengan perbuatan. Udah 2 menit nggak rampung-rampung, mutar-mutar aja, seperti kehidupannya, selalu berputar-putar. Beri kesempatan Prisu. Jadi yang dipercaya adalah perbuatan juga. Jadi kata dengan perbuatan itu menjadi satu. Tapi kalau Jupri mengatakan begitu bukan kita menafikan ya, tapi oke lah ya, itu hanya gimmick-gimmick dia supaya terkesan dekat ya. Dan kalau saya membayangkan ya, mungkin orang sulit untuk bisa mempercayai setiap apa yang dia omongkan. Bahkan ketika resepsionis, ketika Jupri masuk dengan perempuan gitu Pak John, tiba-tiba dia mau ngamar gitu ya, mau ngamar, Bapak mohon maaf ini hotel yang religius jadi Bapak tidak bisa, saya anaknya gitu. Dia 50% antara percaya dan tidak, tetapi ya okelah disetujui dan akhirnya Jupri lolos bisa masuk ke kamar. Tapi kan pinter via resepsionis, tolong dicek karyawan, dicek itu sebenarnya anaknya apa tidak. Terus dicek, diintip sebentar, terus dia balik lagi gimana? Betul itu anaknya. Apa buktinya? Ibunya menyusui kan. Nah, oleh karena itu. Nah, saya kembali kepada Maksudnya ibunya menyusui. Nggak paham. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kata-kata itu harus bisa dipercaya selain perbuatan. Ya. Nah, Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa oh tidak. Mana mungkin saya Gibran itu karena Gibran masih wali kota. Oh tidak, saya tidak akan sekian periode gitu ya. Beberapa kali Pak Jokowi atau Pak Presiden mengatakan A tetapi ternyata ditafsirkan oleh publik bahwa ternyata lo kok ngono gitu ya. Nah, sekarang kok berkoalisi? Pertanyaannya apakah ini hoak apa tidak? Saya nggak berani berkomentar mengenai itu. Jangan-jangan ya hanya karena info-info dari orang lain atau bocor halus gitu. Tapi memang kalau seandainya dianalisa, andaikan betul bahwa ingin berkoalisi, karena memang satu putaran itu kayaknya nggak memungkinkan itu. Nggak, maksudnya gimana itu berkoalisi? Akan kembali lagi kan kepada Ibu Mega gitu ya. Akan kembali kepada pangkuan seorang ibu kan gitu. Nah. Tapi menurut saya apakah karena satu putaran yang diharapkan ternyata kayaknya nggak mungkin. Ketika nanti putaran yang kedua mengkhawatirkan dan bahkan mungkin bisa jadi kalah Pak Prabowo. Nah disitulah akhirnya kan wah ini berbahaya ini, maka dia ambil banting setir, maka memang harus kembali kepada pangkuan ibu. Itu saya kira mungkin lebih aman gitu saya kira. Ini analisa lah ya. Analisa, karena ya. Ini hoak apa enggak kan kita masih belum tahu. Begitu Pak. Jadi menurut Kliwon gitu Mas. Jadi mungkin nanti di debat mungkin di putaran kedua bisa jadi mereka merasa wah ini kayak nada-nadanya bisa kalah ini. Akhirnya mereka balik lagi, pengen kembali lagi ke PDI setelah kalau terlihat oleh masyarakat setelah meninggalkan PDI. Loh kok kalau seperti itu kok nampaknya egois sekali ya, hanya kepentingan pribadinya yang dipikirkan. Nah menurut Mas Jeding itu gimana? Saya melihat kok ini kok dibalik-balik ceritanya. Jadi justru saya melihat malah PDIP ini yang butuh sekarang dengan Jokowi. Karena Jokowi ini yang akan menaikkan elektabilitasnya PDIP. Kalau Jokowi tanpa PDIP, no problem, tidak ada masalah. Berani. Pernyataanmu yang berani. Jadi saya melihat Satu kubu perang sendiri. Ini yang lucu ini. kalau dulu PDIP sebelum Jokowi jadi
presiden, elektabilitasnya tidak setinggi sekarang. Jauh. Jadi elektabilitas PDI itu naik setelah Jokowi jadi presiden. Jadi kalau PDIP mau elektabilitasnya mau naik lagi, ya dekat-dekat lah sama Jokowi. Caranya ya dengan buang isu itu. Tapi kalau isunya Jokowi yang mau Nah itu merapat, buang, makanya nah. itu buang isu dia. Oh, jadi menurutmu sebetulnya yang mau merapat itu justru PDIP dari PDI-nya justru mau merangkul Jokowi kembali lagi. Betul. Oh. Kenapa? Pri, sekarang jujur Pri, maksudmu tadi itu yang berat itu apa sih Pri maksudnya? Pernyataan itu kan pernyataan yang apa ya, yang tebak-tebakan saja. Ini satu kubu, tapi bukan berarti kami sepemikiran. Bagi saya, salah ngawur adalah ngawur. Kayaknya koalisinya udah mulai pecah. Iya, sudah mulai. Ya. Jadi, Besok dipindah aja ke sini kalau tapi ada benarnya juga. nggak enak gitu. Tapi ada benarnya juga Mas. Itu ya. Ya benar-benar ngawur maksud saya. Tambah parah itu. Udah benar-benar. Jadi kalau kita kembalikan ke porsinya bahwa sepertinya memang Pak Jokowi ini bukan berarti mau merapat ya, cuman dia ancang-ancang untuk jaga-jaga. Ada satu gelagat ngomong apa? Saya tadi lupa. Tadi itu terakhir apa saya ngomong? Udah ngomong apa terserah lah, ngomong apa lagi lanjutin aja. Jadi Seingat kamu. Jadi sudah final bahwa keputusan Pak Jokowi atas Pak Prabowo dan Gibran itu sudah menjadi tekad bahwa dia mempionkan, menjadikan mereka berdua pion untuk jadi presiden. Nah, kemudian hubungannya dengan ke Bu Mega, dia soan ke Bu Mega, bukan soan juga ya, karena kalau kita soan seolah-olah Pak Jokowi berada jauh di bawahnya. Bagaimanapun kedua tokoh ini sudah menjadi tokoh negarawan, menjadi tokoh bangsa, gitu kan. Nah, jadi saya pikir ini ada ya semacam silaturahmi lah, seperti yang saya katakan awal tadi. Itu apa namanya, kangen-kangenan, temu kangen tepatnya begitu. Kalau mungkin nanti ada pembicaraan kelanjutan, ya pembicaraan ini selanjutnya saya harapkan tidak membicarakan saya, apalagi kehidupan saya. Pembicaraannya tetap pada politik gitu, Ya. mereka ke depan gitu. Emang Apalagi membicarakan Kliwon, memang ya biarlah dia merasakan bagaimana jatuhnya gitu. Gitu. jadi gini, Hidup ini kan berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Cuman mungkin untuk Kliwon mungkin pas waktu di bawah bannya pecah. Gitu. Mudah-mudahan nggak begitu. Bagaimanapun dia teman saya. Begitu, ada Pak. beberapa pendapat orang bahwa sebetulnya mungkin pendapat dia bisa aja sih orang berpendapat sih. Jokowi mungkin sekarang udah sadar. Jokowi sekarang mungkin mau minta maaf atas kekeliruannya selama ini. Wah, ini keliru. enggak. Moderator ini enggak. Lah kan ini pendapat orang, Mas. lurus. Pendapat orang, masukku. Nah, inilah yang harus ditanggapi. Padahal jamnya Kamu- udah ganti. Inilah yang harus ditanggapi. Maksudnya kok malah menyerang. Kira-kira benar buat. Mungkin kan misalnya Jokowi mungkin saya mendekat ke Megawati itu mungkin ya karena selama ini dia merasa salah, mungkin selama ini dia merasa keliru bertindak. Mungkin nggak seperti itu, kira-kira. Saya justru gini, ini mungkin termasuk kejeniusan Jokowi ya. Sebenarnya mungkin kan ini udah mendekati kan situasi semakin panas ya. Nah, justru dia pengen mendekat atau pengen ketemu itu hanya untuk menurunkan tensi politik yang semakin panas. Oh. Nah, besok kalau dia aja yang jadi moderator. Kalau dia bisa ketemu, otomatis kan warga rakyat, wah ini tokoh-tokoh udah bisa ketemu, udah bisa bersilaturahmi. Nah, suasana kan jadi adem kan. Iya. Jadi untuk mendinginkan tensi yang semakin panas itu mungkin tebakan saya. Ya. Karena Jokowi sangat pintar untuk memainkan situasi, wah ini baru bagaimana, saya harus bagaimana. Nah, ini dia mungkin baru keinginan kan, supaya enggak terlalu panas lah suhunya.
Nanti kalau dia bilang nanti dia aja yang moderator. Nah kalau dia jadi moderator nih nanti saya ketahuan nanti saya kemana arahnya. Kan saya netral. Dan cenderung nanti keras nanti malah kita berciterunya. Cuma saya mengadem-ademkan diri aja. Kan sekarang pendapatmu sebenarnya Ya teman-teman, nanti memang saya agak gelisah perkembangan moderator hari ini ya. Dari kemarin sebenarnya banyak sekali yang sebenarnya kalau mencermati kata moderator sendiri kan terdiri dari modera dan tor. Itu ada makna yang harus dipahami oleh Pak John. Mo itu adalah modul. Jadi harus disiapkan bahan pembicaraan sehingga narasumber itu bisa perang gagasan lalu Anda bisa menyimpulkan. De itu desakan. Setiap pertanyaan itu kalau bisa itu narasumber sulit menjawab. Kayak episode kemarin Anda mengatakan konstitusi itu dilanggar, lalu paman itu memutuskan dan akhirnya mengabulkan ponakan. Itu ya. Bagaimana menurut Coach Jeding? Itu pertanyaan itu gampang karena kamu udah jelasin duluan. Gitu. Harusnya sulit kalau memang menggunakan kata MK itu luar biasa. Pamannya itu telah meloloskan ponakannya, lalu munculkan pertanyaan yang sulit. Di manakah rumah paman? Kan begitu harusnya. Sehingga moderator itu menunjukkan tajirnya. Desakan ra itu sangat ra itu ada sendiri, yaitu karena memang KPU nggak terlibat di kita. Ra itu adalah randu aturan diskusi kita. Jadi Aton gayang gitu. iya, tor itu adalah motor penggerak. Anda menjadi penggerak bagi semua, bukan tor provokator. Ya, saya kira itu aja untuk pencerahan ya. Tadi pertanyaannya. Aku lama-lama aku mau bersependapat sama kamu, Pri. Ini dia ternyata apa yang kita jadikan tema justru tidak pada temanya dia. Justru malah menyerang ke masing-masing orang. Termasuk saya kok ikut-ikut diserang. Lah kok saya kok disuruh mencari pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Lah nanti kalau pertanyaan sulit ini nggak berjalan debatnya. Debatnya nggak berjalan, diskusinya nggak berjalan. Lah kok yang dipertanyakan yang sulit-sulit, nanti nggak bisa jawab malah terlihat bodoh kita. Iya. Harus yang kira-kira moderator itu yang kira-kira dia mampu menjawab sehingga terlihat dia elegan, terlihat Jangankan dia memberi wise, pintar gitu loh. Pak John, saya rasa jangankan memberikan kemudahan untuk moderator, kemudahan buat hidup dia sendiri aja belum. Kalau menyimpulkan yang tadi kembali ke jalan yang benar ya. Jadi gini loh, pendapat saya lihat kubu mereka sepertinya sudah berbeda pendapat dalam konteks ini. Ya, Jupri saya apresiasi ya, dia sudah mulai kembali ke jalan yang benar. Dan selama ini mungkin dia khilaf ya, tapi sekarang dia sudah mulai berpikir. Hanya Coach Jeding yang kita membutuhkan perjuangan untuk menyadarkan. Tapi itu pelan-pelan ya. Tapi Kliwon itu mengatakan berbagai sisi dalam keilmuan apapun yang itu dalam rangka pencerahan. Dan untuk kubu mereka itu mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Kliwon bisa memberantas kebodohan gitu aja, kebodohan mereka. Saya kira gitu ya. Saya pikir kebodohan sendiri. Gue pikir dia bener-bener dia nih. Gue pikir dia tadi akan menambahi untuk tema kita ini. Kembali lagi loh, kembali lagi menyerang teman sendiri. Oke teman-teman. Ya ini. Ya. Tapi tidak apa-apa. Wong itu istilahnya namanya dinamika ya. Hidupnya memang sedang kembali. Dari sukses kembali turun. Oke teman-teman gayang, saya pikir segini aja lah pembahasan kita untuk kenapa Jokowi ingin kembali ke PDI. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye bye.